dari pandemi ini, kita berharap juga kegiatan ekspor sudah mulai jalan lagi. Nah, betul sekali. Nah, sekarang di Bali ini kan sudah mulai banyak turis ya, Betul. sudah banyak turis yang berdatangan. Ya, Apa- promosinya dimulai gencar sekali. sudah gencar. Teman-teman kemarin datang dari Ambiente, Ambiente bagus hasilnya. Dan Oke. saya juga kaget dengan laporan dari mereka. Saya tanya-tanya teman-teman, ada 8 eksporter yang berangkat dari Bali ke Ambiente. Ambiente. Saya tanya mereka gimana hasilnya, bagus? Ya benar. Iya bagus Pak. Mereka juga kaget, mereka di luar ekspektasi mereka lah. Benar. Karena juga masih maju mundur tadi mungkin Pak. Ya maju mundur. Terus kemudian dari ini juga dari berita-berita juga diberitakan bahwa Eropa dan Amerika akan mengalami resesi. Betul sekali. Inggris ya udah terutama ya. Jadi kita juga ragu. Ah. Saya juga kebetulan baru datang dari dari Eropa, Iya. jalan. Saya juga kaget di mana-mana orang antri, ini masker yang Masih pakai masker? enggak. Udah enggak? Oke. Hampir sedikit sekali lah yang saya temuin orang pakai masker di sana. Gitu. Ya. Saya kaget dengan kondisi real yang saya lihat. Ya karena kan kalau datang langsung lain Pak. Iya kan. karena berita mengatakan oh ini begini, wah dengan segala pesimismenya. Benar. Tapi saat kita Akhirnya bisa nggak gerak tuh kalau pesimis gitu kan. iya harus kita lawan gitu. Benar. Nah, Pak, ekspor handicraft Pak terutama. Tadi kan sudah mencoba beberapa kota langsung. Kalau Bapak sendiri, perusahaan Bapak ya, Iya. dari masa pandemi sampai ini kita anggap nih pasca nih ya, Iya. masih peralihan, itu gimana Pak? Apa efeknya? Terus peningkatannya adakah gitu? Ya, memang sih Pak, ini ya Pak, selama pandemi ini kita menghadapi banyak kendala ya. Ya, Satu dari daya beli tentunya. daya beli ya. Daya beli masyarakat di luar negeri kan, kalau kita ekspor itu kan pasar kita di luar negeri kan. Betul. Nah itu pasar kita di luar negeri semua sakit kan, seluruh dunia juga sakit. Ya. Mereka lebih memikirkan uang untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu gimana? Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan premier mereka? Bagaimana mereka bertahan dengan usaha mereka? Bagaimana mereka bertahan dengan pekerjaan mereka? Itu satu. Terus kemudian kendala juga dengan ini, kalaupun ada order yang perlu kita kirim, itu terkendala dengan naiknya harga kontainer. Oke. Harga kontainer sudah berkali-kali lipat naik, 4-5 kali lipat naik, kemudian kontainernya nggak dapat. Itu lagi. Udah mahal, kontainernya nggak ada. Kontainer tidak dapat. Ya. Schedule nggak menentu. Schedule nggak menentu, jadi bisa mengganggu pengiriman dong. Karena perdagangan internasional juga lagi ini kan, lagi bergejolak kan. Betul. Dari biasanya 10 kali pengiriman, ternyata sekarang perdagangan internasional itu nggak berjalan seperti biasanya. Ya. Makanya terjadi itu kontainer mandek, tidak lancar, terus perdagangan schedule pengiriman juga terjadi penyesuaian. Iya. Itu terjadi. Jadi kadang-kadang ini harga barang landed cost-nya di sana sampai di negara mereka itu jauh lebih mahal jadinya. Iya. Karena kenaikan harga kontainer freight cost yang tinggi. Itu yang terjadi. Nah sekarang ini dengan pariwisata juga sudah mulai pulih kembali di Iya. Bali ya. Termasuk ada penurunan harga lagi atau penyesuaian lagi setelah Setelah pandemi ini sekarang ini schedule sudah mulai lancar. Oke. Sudah lancar dan harga ini freight cost sudah mulai turun. Oke. Cuma tidak seperti harga sebelum pandemi. Oke, masih naik lah harganya. Ini lebih tinggi. Lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Sebelum harga pandemi. Itu yang terjadi. Nah, kemudian dengan pariwisata sudah mulai pulih, terus kemudian masyarakat sudah mulai normal lah gitu ya. Ya. Memang ada sih peningkatan ini kegiatan ekspor untuk Ya. di wilayah Bali ya kalau saya bilang. Memang sudah ada. Cuman belum bisa dikatakan normal seperti sebelum pandemi. Oke. Nah, kalau Bapak sendiri produksinya itu home decor atau kerajinan tangan apa Pak? Lebih banyak kita ke home decor. Home decor. Ya, home decor. Nah, untuk di pandemi sendiri kan sebagian, contohnya di kita di Indonesia Pak, banyak yang nggak keluar rumah kan ya. Betul. Akhirnya yang berkembang itu home biz, ya kan? Betul. Ada yang motoran, sepedaan, main burung, ya kan? Betul. Termasuk menghias rumah. Ya, Nah, betul. apakah di luar negeri juga terjadi? Memang seperti itu. Memang seperti itu yang terjadi. Yang pada setelah saya berbicara diskusi dengan teman-teman buyer Ya, kita ya, mereka lebih banyak yang fokus pada ini alat-alat masak.
Oke, alat-alat masak karena mereka lebih jarang keluar kan selama benar. work from home. Jadi mereka membeli kompornya, Iya, iya. salah alat masak itu yang justru mereka booming ininya meningkat ini penjualan mereka. Karena orang-orang di luar negeri lebih banyak memasak sendiri di rumah, Ya karena experimenting gitu, benar. mencoba ini, mencoba itu gitu. Karena tingkat ketakutan juga terhadap virus mungkin dia lebih tinggi awalnya. Iya, betul. Jadi mereka lebih merasa kok masak sendiri lebih bersih, lebih Oke. hygiene-nya gitu kan. Jadi alat-alat masak itu yang mereka lebih DIY ya Pak, DIY ya. itu yang terjadi katanya sih. Oke. Pakaian sama aparel itu yang Ya. seperti dekorasi itu ini nggak dihiraukan oleh mereka karena mereka biasanya ke kantor mesti pakai baju kalau Benar, bajunya benar. mesti ganti. Nah ini mereka lebih banyak zooming, lebih banyak di iya. rumah work from home, mereka pakai piyama aja bisa kerja gitu kan. Itu perubahannya emang lumayan beda Pak. Iya, makanya dari kita lihatlah nanti ke depannya ini perubahan sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah pandemi kita akan lihat. Akan ya benar. Pasti akan berubah, ya kan? Benar. Karena di Jakarta nih Pak, kan saya tinggal di Jakarta, tingkat kemacetannya masih tinggi. Ada permintaan juga untuk kembali lagi di rumah, work from home ya, untuk meningkatkan produktivitas juga. Itu kan ada istilahnya pergeseran. Ya kan? Dan juga ini quality time. Ya, quality time, benar. Ya, sekali. Karena kalau mereka work from home, mereka mengatakan quality time saya dengan family. Iya. Lebih banyak lagi waktu mereka gitu kan. Benar sekali. Emang itu sih yang sangat berubah ya Pak. Kita lihat perubahan ya. Kita lihat perubahan setelah pandemi ini bagaimana. Nah dari sana kita sebagai produsen, sebagai penjual kita harus mengikuti selera pasar. Betul. Nah, pasarnya sukanya gimana setelah pandemi ini? Kita harus jeli di sana. Nah, ini baik itu warna, model, style, kita harus mengikuti lifestyle-nya konsumen kita, masyarakat di luar di sana. Bagaimana mereka setelah ini? Iya, karena setahu saya ya Pak, untuk ekspor itu kan ada waktu yang akan datang, barang dikirim sekarang untuk season yang akan selanjutnya kan ya, bukan buat saat ini juga. Jadi untuk 6 bulan ke depan. Betul, bisa berapa bulan Pak? 6 bulan. 6 bulan ke depan. Kita bayangin Mas. Bisa Natal nih tahun Desember. Iya. Jadi nanti kita kalau Natal Desember mereka sudah datang udah placing order pada waktu Februari, Maret, April. ini ya. Udah mulai placing order. Datang dulu ya. Ya, shipmentnya di Agustus. Oh, shippingnya di Agustus. Paling kuat Agustus. Karena mereka perlu shipment 1 bulan. 1 bulan 2 bulan, 2 minggu ya benar. 1 bulan setengah ya. Belum lagi mampir-mampir, anggaplah 1,5 bulan kan. Ya. Terus sampai di negara mereka, belum mereka docking dulu. Terus setelah itu penyebaran dulu. Ya kan? Ya anggaplah Amerika begitu negara yang besar itu mereka perlu penyebaran kan. Dari LA kemana ke New York. Distribusi lagi. Iya. Ya itu emang saya dengar juga, jadi dipulin ke misalnya satu brand itu yang order, dia kirim juga ke cabang-cabangnya ya. Sekarang di Surabaya misalnya datangnya barang itu belum lagi nyebar ke Irian Jaya, benar. kembali ke Sumatera Utara. Betul. Mereka perlu waktu juga. Itu biasanya mereka pakai ini ya kalau di negara-negara barat mereka biasanya pakai truk. Pakai truk ya? Ya pakai truk. Kalau di sini kan lebih banyak ke kapal lautnya. Betul. Kita negara maritim kan. Betul. Di sana mereka pakai truk atau kereta mereka penyebarannya. Itu yang butuh waktu juga. Makanya untuk Christmas item itu kita bayangkan di sana Christmas item itu mereka harus display itu akhir November. Akhir November itu mereka harus terima barangnya di November kan. Makanya kita tidak boleh lebih pada Juli Agustus itu pengiriman barangnya. Kalau setelah itu misalnya mereka udah Christmas sudah lewat, mereka baru terima barang. Nah itu untuk percontohan saja. Itu sebagai contoh aja. Jadi kita bayangin orang bekerja itu dari bulan Februari untuk bulan Agustus. Itu belum produksi 3 bulan ya biasanya rata-rata produksi 3 bulan. Itu. Yang benar ya, memang persiapannya lumayan prosesnya ya panjang ya Pak. Ya. Nah ini kan tapi tadi Bapak cerita udah hampir 20 tahun. Ya kan di bidang ekspor kerajinan tangan. Ya. Saya mau denger dong Bapak kasih ya mungkin sedikit motivasi buat para calon usahawan atau anak-anak muda yang mau terjun di bidang handicraft. Karena gini Pak, ada apa istilahnya mungkin kita bisa sebut pandangan atau stigma. Wah craft nih gimana buat living kan. Nah Bapak ini kan udah lewat fase
bahkan sudah berkembang, bahkan mungkin ada generasi selanjutnya bertahan, mampu gitu kan. Nah buat yang baru-baru nih wah, mungkin gak sih aku bisnis handicraft, karena ya tadi ini sebagai bagian dari sustainability juga ya Pak, buat berkelanjutan dari kerajinan tangan, juga bisnis tetap ada gitu. Boleh dong motivasinya buat teman-teman yang lagi nonton live ataupun yang ada di Inacraft ini Pak. Jadi sebenarnya Indonesia ini kan negara yang kaya Mas. Betul. Negara yang kaya, baik itu alamnya, masyarakatnya, dan juga kerajinannya itu. Saya di Bali ini tidak fokus untuk membuat ekspor barang-barang Bali. Ya. Saya biasanya akan melihat dulu, survei dulu barang apa yang bisa kita pasarkan, terutama di produksi. Kita melihat kualitas dan kuantiti. Oke. Nah itu. Tadi yang pertama Produksinya. produksi, kualitas, kuantitas. Kuantiti. Oke. Karena kita bermainnya ekspor. Kalau sekarang mungkin berbeda lagi ya. Ya. Dulu saya mengatakan itu dulu. Ya. Karena pada waktu itu saya berpikir kan bagaimana kalau kita menemukan buyer yang besar. Betul. Makanya saya berpikir masalah kuantiti. Karena Buyer saya dulu mereka ordernya ribuan. Misalnya ini saya order 20.000. ya, big quantity ya. Big quantity 5.000 gitu. Itu beda lagi dengan sekarang. Ya. Saya dulu yang dulu ya. Nah, pada saat saya memulai itu, saya survei di Bali, saya survei di Lombok, saya survei di Jogja. Nah, karena kenapa saya survei di tempat 3 itu? Karena itu saya melihat di tempat-tempat itu yang sudah cukup siap barang-barangnya untuk diekspor. Ya. Karena di Lombok orang-orangnya ada ketak di sana, kerajinan rotan, kerajinan gerabah, benar. apalagi Jogja lebih banyak lagi, gitu kan. Nah, sedangkan Bali sebagai tempat tinggal saya, sebagai home base saya. Ya. Jadi pada waktu itu saya mencoba untuk mengekspor barang dari 3 daerah itu. Oke. Jadi Bali, Lombok, dan Jogja. Nah, masing-masing itu ada trennya. Ada trennya ya Pak? Ada trennya. Oke. Sama seperti baju. Iya. Baju sekarang ini trennya warna gini, model begini. Sama seperti barang Lombok, trennya lagi begini. Ntar lari lagi ke Jogja gitu. Nah, setelah ada di 3 tempat provinsi tersebut, sebenarnya banyak sekali provinsi-provinsi lain ya. bisa barang-barang ini diproduksi. Cuman saya fokus pada waktu itu di sana. Oke. Belum lagi Jawa Barat. Itu banyak sekali barang-barang yang bisa diekspor sebenarnya. Iya, bisa. Paling tidak di sini bisa mewakili nih Pak di Inacraft kan. Iya, paling ada banyak provinsi kan. Ini paling banyak. Paling banyak nih untuk sourcing produk ya. Saya di sini searching produk. Orang lihatnya tuh, ternyata ini produknya Jawa Barat, Jawa Tengah, ya benar. Batman. Sebenarnya gitu. Apalagi dengan ini kan saya ceritain tadi itu cerita dulu saya baru memulai ekspor. Betul. Nah kalau sekarang ini dengan zaman digital ini dan dengan open border ini, sebenarnya anak-anak muda itu bisa sekali melakukan kegiatan ekspor dengan online, dengan digitalisasi, gitu ya. Jadi sebenarnya dengan perangkat HP mereka tidak perlu memproduksi barang, mereka hanya perlu mengamati pasar dan kejelian di mana itu barang diproduksi dan kemudian ditambahkan dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau tidak pun melakukan ini masih bisa kok. Dan banyak stigma orang-orang itu bahwa melakukan kegiatan yang susah ya, sulit ya. Enggak. Oke. Itu yang nggak sulit nih. Jadi emang untuk melakukan itu, apalagi bantuan pemerintah, bimbingan, binaan dari pemerintah juga sangat terbuka sekali, betul. Belum lagi pinjaman sekarang udah ada yang bunga rendah kan. Betul. Bur lagi 5%, 6%. Ya. Belum lagi pinjaman di bunga yang umum lah 9-10%. Kalau dulu kan bunga pinjaman itu 18%, 24%. Kalau sekarang kan udah rendah sekali. Jadi untuk memulai itu, kalaupun tanpa pinjaman bank, ada lembaga keuangan, masih bisa. Kita sekarang ini dengan digitalisasi itu kita bisa mengekspor 2 atau 3 pieces. Yes. Small quantity kita bisa ekspor, sama seperti di Alibaba itu. Betul. Bukan kegiatan ekspor. Kenapa kita nggak serang balik mereka? Betul. Janganlah ngomongin Cina, kita ngomongin masalah Malaysia, Singapura, Filipina, belum lagi negara-negara Timur Tengah, Amerika itu. Kita punya HP, yang bagus, bukan hanya untuk sosmed dan aja, untuk pergunakan HP itu jualan nih.
Kalau punya sosmed ya pakai sosmed itu untuk jualan juga. Iya. Cantumkan aja di sana barang-barang, dan kita juga nggak perlu memiliki barang tersebut. Kita bisa masih Pai apa punya barang apa, itu barang yang menarik masih Pai bisa saya pinjam, saya foto nggak? Kita mau jual di sosmed saya bisa kan? Saya sarankan begitu pada anak-anak muda. Iya, itu kalau ketemu pebisnis emang apapun harus ada sisi jualannya nih. Niat dulu. Benar, niat dulu ya. Mau di sosmed tuh jualan gitu kan ya. Bukan hanya TikTok gaya-gayaan sekarang gitu. Di sana itu kita bisa jual, jualan produk apa jualan diri. Iya kan ya. Branding Pak, branding. Personal branding gitu kan. Betul. Jualan produk. Ujung-ujungnya lihat keranjang kuning gitu. Kalau di live gitu kan. Iya. Betul. Bisa sama habis itu aja bisa modal dari sebuah dari api efek berarti Betul. kita kelihatan dijual ya Sangat bisa. Oke. siapa yang Yang paling simpel, benar sekali. Emang harus mulai itu Pak ya, dengan gadget yang dipunya. tapi berada di sebuah Iya. Siap, itu. Terima kasih Pak Ketut Dharma Siaja ya, sudah hadir di podcast kita. Nah, buat teman-teman yang belum hadir di Inacraft, kita punya acara dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 5 Maret di semua hall di JCC Jakarta Convention Center. Kalian tinggal bawa HP aja tadi ya Pak ya, searching produk, bisa foto, posting, terus bisa jual, ketemu langsung perajinnya. Semudah itu untuk memulai. Di sini banyak banget. kenalan aja Pak. Ya, tinggal kenalan langsung ownernya, benar sekali. Terima kasih Pak Ketut sudah hadir di podcast kita. Juga saya undur diri, Ipai. Kita jadi support sama Rifana Art untuk furniturnya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.